Jujur ya, all-in-one PC itu sekarang ini kelihatan kayak nanggung gitu. Karena di sisi lain, all-in-one PC itu memang kelihatan simple banget, tapi belum tentu powerful. Nah, hari ini gue lagi nyobain Axio HyperFlex 7 Plus Pro Max. Dan yang bikin gue penasaran adalah dia pakai prosesor HX yang biasanya ada di laptop gaming. Jadi pertanyaannya, ini beneran powerful atau enggak? First impression gue, ini I/O clean banget. Semua komponen nyatu di monitor, kabel minim, dan setupnya ya tinggal colok listrik, abis itu langsung jalan. Salah satu yang menurut gue stand out adalah di bagian layarnya yang bisa diputar ke mode portrait dan bahkan fully adjustable. Tapi ya tetap, ini all-in-one PC. Jadi begitu lo beli, ya itu setup lo. Nggak bisa diutak-atik sebebas PC rakitan. Sekarang kita bahas performa. Dia pakai Intel Core i7 13650HX dengan 14 core 20 thread. Dari pemakaian gua, multitasking terasa lancar, buka banyak aplikasi aman, dan buat editing ringan sampai menengah masih oke lah. Buat kerjaan kayak Excel berat, banyak tab, atau pekerjaan produktivitas harian ini nggak masalah. Tapi yang harus kalian ingat, ini all-in-one PC masih pakai iGPU only. Jadi untuk workload yang sangat-sangat berat, kayak misalkan gaming AAA yang sangat-sangat berat, atau 3D rendering yang sangat-sangat berat, atau workflow AI yang memang sangat-sangat maksimal, tentu akan ada banyak kompromi di situ. Jadi bukan sebuah device yang memang performance-nya sangat-sangat maksimal, tapi adalah sebuah device untuk bisa menunjang produktivitas harian kalian. Jadi I/O seperti ini bukan sebuah device yang memang performance-nya itu kencang maksimal, tapi menjadi sebuah device untuk menunjang produktivitas yang cukup kencang di kelasnya. Kemampuan CPU saat gue tes menggunakan Cinebench R23, multicore-nya itu ada di angka sekitar 12 ribuan dengan single core di 1893. Angka ini sebetulnya naik turun ya, jadi memang performance-nya itu ada inkonsistensi. Kadang dia bisa naik ke sekitar 13 ribuan, kadang dia bisa turun ke 11 ribuan, tapi rata-ratanya itu ada di sekitar 12 ribuan, dan paling tinggi itu ada di sekitar 13.300. Untuk temperatur CPU sih memang nggak dipaksa jalan hingga TJ Max ya, karena CPU package power-nya aja itu paling tinggi turbo boost-nya ada di angka sekitar 60 watt. Jadi on average coolingnya ini masih bisa mempertahankan performance-nya itu di sekitar 35 sampai dengan 45 watt. Jadi hasil tuningnya ini udah mengantisipasi agar prosesornya itu nggak berjalan terus-terusan pada temperatur yang tinggi. Karena ini menggunakan Intel UHD Graphics yang berarti belum ada encoder AV1, jadi untuk konten-konten sekedar buat di sosial media, upload ke Instagram atau TikTok yang rata-rata menggunakan H264 sebetulnya udah sangat-sangat cukup. Kayak di CapCut di sini video berdurasi 13 menit bisa selesai kok dalam waktu 3 menit 55 detik selama encodernya itu pakai H264. Buat AI apakah bisa menjalankan LLM lokal? Ya bisa sih, tapi hanya 2 token per second aja. Jadi nunggunya memang lumayan berasa. Dan emang tujuan all-in-one PC ini juga bukan untuk workflow yang seperti ini. Untuk game yang gue coba juga cuma sekedar Valorant aja, karena sejauh ini yang bisa tembus sampai 100 FPS native itu ya hanya Valorant aja. Karena memang ini hanya menggunakan Intel UHD Graphics dan peruntukannya memang sebetulnya bukan untuk gaming. Lalu untuk kecepatan SSD yang didapatkan di sini seperti biasa Axio menggunakan SSD bawaan dari VC Pro dengan kapasitas 512 GB dan kecepatan bacanya ada di sekitar 3,1 GB per second dan kecepatan tulisnya ada di sekitar 2,2 GB per second. Dan ini tipenya adalah NVMe PCIe Gen 3 ya. Gua rasa di sini adalah salah satu trik dari Axio agar all-in-one PC yang satu ini juga memiliki harga yang cukup terjangkau dengan menggunakan NVMe PCIe Gen 3 di saat harga NVMe sekarang juga lagi naik-naiknya. Nah untuk bagian kameranya ini dia punya resolusi 5 megapiksel atau kalau perekaman video itu udah Full HD ya. Untuk kualitasnya menurut gue cukup baik walaupun di sini di bagian depan gue itu gue nggak menambahkan lighting apapun. Dan ini untuk bagian kameranya dia tuh udah tipe yang pop up gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak membutuhkan kameranya, kalian bisa langsung push aja kameranya dan itu nanti bakalan jadi clean, nggak kelihatan apapun di bagian atas monitor atau layarnya. Masuk ke bagian display, layarnya 27 inch IPS dengan resolusi Full HD. Dari sisi ukuran, ini nyaman banget buat kerja karena workspace jadi luas dan enak dilihat lama. Panel IPS juga bantu dari sisi warna dan view angle. Color gamut saat dicek lumayan ya, ada di 94% sRGB. Tapi jujur aja, karena layarnya ini ukurannya itu 27 inch dan resolusinya itu ada di Full HD, jadi gambarnya itu memang jadi agak sedikit kelihatan pecah kalau dilihat dari jarak yang dekat. Andai aja Axio memberikan layar dengan resolusi yang sedikit lebih tinggi di 2K, gua rasa all-in-one PC yang satu ini bakalan jadi lebih menarik.
Oke, sekarang kita bongkar bagian dalamnya. Dari sisi struktur, layoutnya compact banget dengan motherboard custom khas AIYO. Yang gue apresiasi adalah akses ke RAM dan storage yang masih cukup mudah. Dan dia punya 2 slot RAM yang bisa di-upgrade sampai 64 GB. Ditambah ada slot tambahan juga untuk storage M.2-nya. Jadi walaupun bukan sistem modular seperti PC desktop pada umumnya, paling nggak kita udah mendapatkan opsi upgrade yang cukup leluasa untuk sebuah all-in-one PC satu ini. Lalu selanjutnya adalah di bagian sistem pendinginnya. Dari yang kelihatan, dia tuh pakai single fan dengan model blower dan beberapa heat pipe yang langsung terhubung ke heatsink. Desain ini sebenarnya lebih mirip kayak laptop daripada desktop. Artinya, ini adalah sistem pendinginan yang dioptimalkan untuk ruang yang sempit sebetulnya, bukan untuk performa maksimal seperti PC desktop. Keuntungan dari sistem pendingin seperti ini tentu ada di efisiensi dari segi form factor, tapi kalau kita ngomong ini dari segi performance, tentu akan ada beberapa limitasi-limitasi yang pasti bakalan diberikan sama Axio dalam tuning performance-nya. Karena pasti, sekelas prosesor ini bakalan nyentuh ke angka TJ Max apabila selalu dikasih performance yang mentok banget ke atas. Makanya, meskipun prosesor ini tuh sebetulnya sangat-sangat kencang di kelasnya, tapi pasti bakalan ada inkonsistensi performance seperti yang kalian lihat tadi. Untuk port sebetulnya cukup lengkap. Ada banyak USB, HDMI, LAN disediain, bahkan masih ada VGA yang sekarang udah jarang dipakai tapi bisa jadi nilai plus untuk kebutuhan tertentu. Dari sisi konektivitas juga terdapat Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Speaker juga udah disediain, walaupun ya standar all-in-one PC, nggak ada yang terlalu spesial dari speakernya. Salah satu yang menurut gue menarik dari AIYO PC ini ada di bagian after sales yang ditawarkan oleh Axio sebetulnya. Karena all-in-one PC yang satu ini itu ditawarkan dengan accidental damage protection selama 1 tahun. Dan service centernya juga tersebar luas di seluruh Indonesia, ada banyak banget. Kalau memang service centernya itu masih terasa jauh oleh kalian, bahkan kalian bisa drop ke Indomaret terdekat untuk ngedrop barangnya semisal kalian mau klaim garansi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal nggak terduga seperti kerusakan karena kecelakaan, bahkan sampai kehilangan, ini masih ada perlindungannya. Buat user kantor atau bisnis, ini sebenarnya jadi nilai tambah yang cukup signifikan ya. Kalau kita ngomongin harga, ini tuh ada di angka sekitar 13 jutaan. Dan dengan spek yang ditawarkan, terutama prosesor HX dan fitur layar yang bisa diputar atau fully adjustable ini tuh sebetulnya cukup kompetitif. Bahkan kalau dibandingin dengan beberapa brand lain yang mengeluarkan AIYO PC juga, selisih harganya bisa cukup jauh dengan spek yang nggak selalu lebih unggul. Jadi dari sisi value, ini menurut gua masih masuk akal sih. Kelebihannya menurut gua dari AIYO PC jelas ada di bagian prosesor, yang menurut gua prosesor ini adalah salah satu prosesor terkencang yang ditawarkan juga oleh Intel dengan 14 core, 20 thread-nya. Lalu ada di bagian opsi upgrade yang masih cukup leluasa untuk AIYO PC yang isinya sebetulnya adalah komponen-komponen laptop. Bagian layar itu juga masih termasuk yang cukup oke karena punya color gamut yang cukup baik, tinggal resolusinya aja. Tapi untuk bagian layar yang poin plus menurut gua adalah karena layarnya ini udah fully adjustable. Tapi ada hal juga yang memang harus kita kompromikan apabila kita tertarik dengan sebuah all-in-one PC seperti ini. Yang pertama itu ada di bagian layarnya juga menurut gue yang tadi soal resolusinya di 27 inch yang menurut gue akan lebih oke kalau misalkan dikasihnya itu langsung 2K atau 1440p. Lalu karena ini adalah all-in-one PC pada umumnya yang memang rata-rata diberikan iGPU only, jadi jangan berharap performance yang memang bisa betul-betul menggantikan sebuah PC rakitan yang memiliki discrete GPU. Dan terakhir ialah di bagian sistem pendinginnya. Bukan berarti prosesornya itu jadi akan terus berjalan dengan temperatur yang panas, tapi bakalan ada inkonsistensi performance alias prosesornya nggak selalu berjalan sekencang itu. Jadi menurut gua ini cocok banget buat user yang butuh PC untuk kerja, kantor, atau konten ringan dengan setup yang rapi dan gak ribet. Tapi kalau lu gamer, heavy creator, atau yang suka upgrade PC secara bebas, tentu ini bukan pilihan yang tepat. All-in-one PC seperti ini lagi-lagi bukan sebagai pengganti PC desktop sepenuhnya. Jadi posisinya itu ada di tengah-tengah. Lu mau yang betul-betul simple, ogah ribet, mungkin lu main gamenya juga udah ada konsol di rumah gitu ya, kalau memang AIYO PC ini mau digunain di rumah gitu. Kalau lu tahu kebutuhan yang memang sangat-sangat spesifik dan ternyata memang pas untuk menggunakan all-in-one PC, ya all-in-one PC masih tetap menjadi relevan jawabannya. Kalau gue pribadi, gue tuh respect all-in-one PC sebagai sebuah produk ya, tapi ya gue tetap masih tim PC desktop sepenuhnya. Kalau menurut kalian gimana untuk all-in-one PC di tahun 2026? Coba dong komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.